Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Rabbul Alamin atas nikmat, karunia dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, tentu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama, duduk di majelis ta'lim. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tak lupa kita haturkan salawat beserta salam. Semoga terkirimkan dan tercurahkan kepada qudwah kita, uswah kita, figur dan tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari tafsir surat Al-Fil, di mana telah kita bahas di pertemuan yang lalu ayat pertama dari surat yang agung ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alam tarakai fafa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang mana dalam surat ini seperti yang telah kita jelaskan memuat kisah yang penuh pelajaran, sebuah kisah yang diisyaratkan di dalam Al-Quran, yaitu tentang pasukan gajah yang menyerang Ka'bah. Iya. Dan telah kita sebutkan sabab musabab kenapa pasukan gajah ini datang dari negeri Yaman, ingin menyerang Makkah untuk menghancurkan Ka'bah, yang pasukannya kala itu dipimpin oleh penguasa negeri Yaman, yaitu Abraha. Nah, dan telah kita sebutkan pula beberapa pelajaran yang kita petik dari kisah tersebut, ya. Dan kita akan lanjutkan kembali, ya, kisahnya, bagaimana makar yang dilakukan oleh Abraha ini yang kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah kirimkan pasukan-pasukannya. Maka di ayat yang kedua dari surat ini Allah berfirman, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah kami telah jadikan tipu daya mereka, orang-orang yang
menghendaki kejelekan tersebut. Mereka yang ingin menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kami telah jadikan makar mereka, tipu daya mereka fi tadlil, berada dalam kesia-siaan. Iya, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengulang pertanyaan yang tentu saja tidak butuh jawaban, tetapi pertanyaan dalam rangka untuk menekankan perkaranya. Sama seperti ayat pertama, alam tarokai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu tahu bagaimana Tuhanmu telah berbuat terhadap pasukan gajah itu? Iya, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat yang kedua ini juga sama. Allah kembali mengulangnya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah jadikan tipu daya mereka, makar mereka berada dalam kesia-siaan? Mereka tidak berhasil menjalankan misi mereka. Apa yang mereka lakukan tidak lain hanya kesia-siaan saja. Iya. Nah, para jamaah sekalian, disebutkan bahwa ayat ini Allah nyatakan bahwa makar mereka dalam bahasa Arab disebut dengan kaid. Kaidahum. Allah jadikan makar atau tipu daya mereka. Di sini ada sesuatu yang disebutkan oleh para ulama dari uslub, metode pengungkapan ayat yang kedua ini, di mana Allah menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Abraha dengan tentara-tentaranya itu adalah bentuk dari kaid, bentuk dari tipu daya mereka. Nah, di dalam bahasa Arab yang namanya kaid itu adalah sesuatu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Persis seperti orang yang menipu. Biasanya yang namanya penipuan itu terjadi dengan bentuk yang terselubung. Ya, tersembunyi, samar dia. Tahu-tahu dia ditipu oleh orang. Nah sama juga kalau dibilang kaid. Jadi makar mereka ini tersembunyi. Kok bisa Allah katakan makar dan tipu daya Abraha beserta bala tentaranya itu tersembunyi? Padahal kalau kita melihat peristiwanya, Abraha pada saat menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah, itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Terang-terangan kan? Bukan sembunyi-sembunyi. Orang dia bawa pasukan gajah, ya kan? Kemudian melewati berbagai kabilah-kabilah Arab, dan dengan lantang dia mengatakan, kami mau ratakan Ka'bah. Jadi di mana tersembunyinya? Abraha ini terang-terangan, tapi Allah bahasakan bahwa itu adalah makarnya dia, tipu dayanya yang tersembunyi. Nah, para ulama tafsir mengatakan bahwa makar mereka yang tersembunyi itu sebenarnya ada pada diri si Abraha itu sendiri. Ya, ada pada diri si Abraha itu sendiri. Kenapa? Karena sebagaimana yang telah kita ceritakan bahwa si Abraha ini kan membangun tempat ibadah, ya kan, yang sangat megah, yang sangat besar. Dia ingin memperlihatkan kepada manusia bahwa dia juga cinta agama. Buktinya apa? Saya bangun tempat ibadah juga ini. Dia ingin pamer dengan itu. Inilah maksudnya dia. Ya. Inilah maksud yang tersembunyinya dia itu.
Dia ingin memperlihatkan kepada orang bahwa dia juga cinta agama. Ya, dia juga ya tekun di dalam agama ini, perhatian terhadap agama ini. Inilah yang samar ini. Inilah yang apa? Yang samar. Ya. Jadi dia membangun tempat ibadah tetapi menyimpan niat yang busuk di dalam hatinya. Ya, menyimpan maksud yang kotor di dalam hatinya. Dia ingin menghapus ibadah haji yang sudah biasa dilakukan oleh manusia ke Ka'bah, dan dia ingin buat manusia berpaling, berpindah kemana? Ke tempat ibadah yang sudah dia bangun. Inilah tipu daya mereka itu. Inilah makar yang dilakukan oleh si Abraha ini. Ini satu. Dari sisi yang lain kata ulama tafsir juga menyebut bahwa si Abraha ini di antara maksud dan tujuannya ingin meratakan Ka'bah supaya apa? Supaya ya perdagangan manusia berpindah, bukan lagi di Mekah tapi di Yaman. Karena dia melihat, ya ini dari sisi keduniaan. Dia melihat Mekah itu maju, kenapa? Karena orang banyak datang ke sana, dan tentu orang datang ke sana tidak membawa uang yang sedikit. Ya bawa uang yang banyak. Ya, sehingga di Mekah ketika itu menjadi pusat perdagangan yang besar. Nah, ini yang membuat si Abraha ini cemburu. Maka dia ingin negeri Yaman juga seperti itu. Nah, dengan dia ratakan Ka'bah, nantinya orang tidak akan datang lagi ke sana. Ya kan? Terus datang ke mana? Dia harapkan nanti bisa datang ke tempat ibadah yang dia bangun itu. Nah, inilah maksud terselubung yang dia inginkan. Makanya disebut apa? Makar yang tersembunyi. Nah, inilah maka Allah katakan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah jadikan tipu daya mereka, maksud mereka yang jelek itu, yang tersembunyi itu, Allah jadikan sia-sia. Mereka ingin menghancurkan Ka'bah, meratakan Ka'bah, supaya orang tidak datang lagi ke sana, supaya pusat perdagangan pindah ke Yaman, tidak lagi di Mekah. Itu tidak ada, itu cerita itu tidak ada. Itu hanya dalam khayalan dia saja. Hanya dalam angan-angan dia saja, tapi tidak akan pernah terwujud. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah katakan, fi tadlil. Apa yang mereka lakukan itu fi tadlil, yakni berada dalam abath, kesia-siaan. Tidak ada hasilnya. Ya. Dalam bahasa Arab kata tadlil itu berasal dari kata dolal. Dolal itu artinya tersesat. Jadi seperti orang yang berjalan, ya ingin menuju ke suatu tempat, tapi dia tersesat. Kira-kira sampai enggak dia ke tujuannya? Nggak mungkin kan? Karena dia sudah tersesat ini. Iya, artinya kalaupun mungkin bisa sampai, tetapi betul-betul ya sangat lama. Itu pun kalau bisa sampai. Dan kebanyakannya enggak sampai-sampai karena dia tersesat. Iya. Nah, Allah bahasakan bahwa tipu daya yang dilakukan oleh si Abraha dan bala tentaranya itu berada dalam kesia-siaan. Maksudnya apa? Tidak ada hasilnya. Persis seperti orang yang tersesat jalannya, tidak sampai ke tujuan. Ini kan orang mau jalan kan mau sampai ke tujuannya kan, tapi tersesat. Nah itulah yang Allah jadikan pada si Abraha dengan bala tentaranya. Dia tidak akan sampai ke tujuannya. Maksudnya ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Di tengah jalan dia sudah dihancurkan sama Allah. Sehingga tidak bisa sampai. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita ingat kejadian inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sempat ya lakukan terhadap siapa? Fir'aun dengan bala tentaranya. Ketika Fir'aun melawan Nabiullah Musa alaihi salam. Ya, Fir'aun ini kan luar biasa kejahatannya, luar biasa kezalimannya. Hanya dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaannya supaya tidak ada saingannya, apa yang dilakukan oleh Firaun? Yuqattiluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum.
Mereka membunuh anak laki-laki Bani Israel dan dia biarkan hidup anak perempuannya. Kenapa? Karena Fir'aun takut nanti akan datang saingan. Kalau anak laki-laki yang nanti tumbuh, kekuasaannya akan direbut oleh siapa? Oleh orang-orang Bani Israel. Maka Fir'aun tidak ingin terjadi itu. Subhanallah. Terus dia lakukan makar demi makar. Sampai ketika Nabi Musa alaihi salam ingin keluar beserta Bani Israel. Membawa Bani Israel keluar dari negeri Mesir. Meninggalkan Fir'aun. Ya, apa yang terjadi? Fir'aun izinkan. Tapi ternyata setelah Nabi Musa dan Bani Israel pergi, Fir'aun dengan bala tentaranya mengerahkan pasukan untuk mengejar Musa dan kaumnya. Untuk apa? Fir'aun ingin binasakan. Ya. Kenapa? Karena ada hasutan dari tukang sihirnya Fir'aun ini. Ya. Kau biarkan Musa pergi dari sini, ya. Kau biarkan Musa pergi dari sini, nanti dia akan buat kekacauan di mana-mana. Menurut tukang sihirnya Fir'aun ini. Jangan kau biarkan dia pergi. Basmi dia, hancurkan dia, lenyapkan dia. Nah, Fir'aun pun mulai tergoda oleh syaitannya itu. Akhirnya dia pun mengerahkan pasukannya mengejar Nabi Musa. Nah, ketika mereka mengejar Nabi Musa dan Musa berserta Bani Israel tahu Fir'aun sudah dekat ini, dalam keadaan di depan mereka, di depan Nabi Musa dan Bani Israel terbentang lautan yang luas. Di belakang sudah Fir'aun beserta bala tentaranya siap menghancurkan mereka. Nah, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kekuasaannya, terbelahlah lautan. Kemudian menyeberanglah Nabi Musa dan kaumnya. Nah, ketika Fir'aun ingin ikut menyeberang juga beserta bala tentaranya, pas di tengah-tengah Allah tutup itu lautan, menenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Selesailah si Fir'aun ini. Makar yang dia buat habis. Nah, begitulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berlakukan kepada siapa? Si Abraha ini. Abraha dengan bala tentaranya itu. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jadikan tipu daya mereka sia-sia. Dan demikianlah jamaah sekalian, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat makar tipu daya dan Allah balas makar dan tipu daya mereka. Ini para jamaah sekalian. Makanya musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama ini, bagaimanapun kekuatan mereka, sebesar apapun yang mereka tunjukkan dari kekuatan, kehebatan, pasukan dan lain sebagainya, persenjataan dan lain sebagainya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghancurkan mereka, cepat saja. Ya kan? Kalau mau dibilang Fir'aun itu dulu, itu termasuk penguasa dunia dulu itu. Pasukannya begitu besar. Tapi sebentar saja Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan dia. Abraha dengan bala tentaranya luar biasa, banyaknya ribuan pasukan. Tapi dengan sekejap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan mereka. Nah, maka ini sebagai pelajaran bagi kita yang datang berikutnya, bahwa kekuatan musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama ini, sebesar apapun, sebanyak apapun, secanggih apapun mereka, tetapi kalau berhadapan dengan kekuatan Allah, maka semuanya tidak ada artinya. Nah, semuanya tidak ada artinya. Makanya Allah menyatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Andaikan kalian sabar, andaikan kalian bertakwa kepada Allah, maka sungguh apa yang telah dilakukan oleh mereka dari musuh-musuh agama itu, tipu daya dan makar mereka, sama sekali tidak bisa memberikan mara bahaya kepada kalian. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disebutkan oleh para ulama terkait dengan kisah Abraha ini, karena kemarin kita sebutkan beberapa dari kisahnya, tapi kita akan sebutkan kembali
apa yang menjadi ya kisah Abraha ini sampai selesai. Dan ada pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah tersebut. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, telah berlalu bagaimana Abraha ini ya dengan sombongnya dia bersama pasukannya berjalan dari negeri Yaman menuju Mekah, menuju Ka'bah, yang mana dia ingin menghancurkan Ka'bah tersebut. Nah, disebutkan bahwasanya di tengah jalan ya, sempat memang ada beberapa pasukan-pasukan kecil dari pasukan Arab ingin mencegah si Abraha ini. Tapi apalah daya, mereka jumlah pasukannya sedikit. Mereka tidak mampu ya melawan pasukan Abraha yang besar. Bahkan mereka ya harus dibantai oleh pasukannya Abraha. Kemudian dirampas apa yang menjadi harta benda mereka. Ini para jamaah sekalian. Nah, di tengah perjalanan ya Abraha ini ya disebutkan beserta pasukannya itu melewati segerombolan onta-onta yang sangat banyak. Dan dia jarah semua onta-onta itu. Jadi Abraha ini juga ya selain dia ingin menghancurkan Ka'bah, dia juga jarah kampung-kampung Arab itu. Jadi kampung-kampung Arab sebelum datang ke Mekah, dia jarah semuanya. Dia habiskan semuanya. Kambing-kambingnya, onta-ontanya dia ambil semua. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, termasuk yang dia ambil adalah onta-onta miliknya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muttalib, punya banyak onta. Bahkan yang dijarah oleh si Abraha ini ada sekitar 200 ekor onta miliknya Abdul Muttalib. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karena kejadian ini Abraha datang, Abdul Muttalib datang menemui Abraha. Dia waktu itu belum sampai ke Mekah, masih dalam perjalanan ini. Iya. Dan Abdul Muttalib punya onta-onta yang digembalakan di luar kota Mekah. Itulah yang dijarah oleh si Abraha ini. Maka Abdul Muttalib yang tidak lain dan tidak bukan adalah pimpinannya kota Mekah, penguasanya kota Mekah, kakeknya Nabi ini, datang kepada Abraha. Ya. Abraha pikir Abdul Muttalib ini mau datang, ingin menahan dia, supaya jangan sampai datang ke negerinya. Abraha pikir begitu. Tapi ternyata ketika Abraha datang, ketika Abdul Muttalib datang, ya, Abdul Muttalib malah minta onta-ontanya dikembalikan. Ya, minta onta-ontanya dikembalikan. 200 ekor ontaku wahai Abraha kau jarah. Aku minta ambil, aku ingin mengambilnya kembali. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mendengarkan permintaan itu saja Abraha heran dengan Abdul Muttalib ini. Ya, sampai dia katakan, Abraha berkata, "Atukallimuni fi mi'atai ba'ir asabtuha wa tatruku baitan huwa dinuka wa dinu abaika?" Wahai Abdul Muttalib, kata si Abraha, tadinya aku agak sungkan denganmu. Ya. Karena kau ini adalah orang besar, pimpinannya orang Arab, pimpinannya kota Mekah. Ya. Tapi aku mendengar permintaanmu ini, aku jadi tidak respect dengan dirimu. Ya. Kau berbicara kepadaku hanya gara-gara 200 ekor onta yang aku ambil. Sementara kau tidak tahu maksudku saya ini. Maksudku saya datang ke sini, ya, aku ingin hancurkan Ka'bah itu. Aku ingin hancurkan ya kota Mekah itu yang di dalamnya ada Ka'bah yang merupakan tempat suci bagimu, kata si Abraha kepada Abdul Muttalib. Bukankah itu adalah agamamu? Bukankah itu adalah agama nenek moyangmu? Wa qad ji'tu lihadmih. Sungguh aku datang ini untuk menghancurkan Ka'bah. Wala tukallimuni fi. Sedangkan kamu wahai Abdul Muttalib
kamu tidak berbicara kepadaku sedikit pun juga tentang itu. Kenapa? Heran Abraha. Ya. Dia pikir tadi Abdul Muthalib ingin memohon-mohon kepada si Abraha supaya jangan sampai menyerang apa? Menyerang Ka'bah. Tapi Abdul Muthalib tidak bicara tentang itu. Justru dia bicara tentang 200 ekor onta yang sudah dijarah sama si Abraha. Maka Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, dengan tegas mengatakan, apa kata beliau? Ana Rabbul Ibil. Wahai Abraha, ketahuilah saya ini adalah sang pemilik onta. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uh. Dan sungguh Ka'bah yang mau kau serang itu, dia pun punya pemiliknya. Dan dia yang akan menjaganya, kata Abdul Muthalib. Aku tidak perlu jaga dia. Ya. Dia punya tuannya sendiri. Dia punya pemiliknya sendiri. Dia yang akan menjaganya. Siapa yang dimaksud oleh Abdul Muthalib ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah itu rumahnya Allah. Kau menghancurkan dia, kau mau hancurkan dia, tidak akan bisa. Dia punya tuannya, dia punya penjaganya, tidak bisa kau hancurkan itu. Aku tidak perlu bela dia, kata si Abdul Muthalib. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka disebutkan di kesempatan yang lain, Abdul Muthalib mengatakan begini, wallahi ma nuridu harba, demi Allah, aku tidak ingin menyerang, aku tidak ingin memerangi Abraha. Kenapa? Wa mala nabi dzalika min taqah. Aku sadar kami tidak punya kekuatan untuk bisa mengalahkan Abraha beserta pasukannya. Hada baitullahil haram wa baitu khalilihi Ibrahim. Tapi Abraha ingatkan, ketahuilah, rumah yang mau kau serang itu, Ka'bah yang kau mau serang itu adalah rumahnya Allah. Itu adalah rumahnya kekasihnya Allah, Ibrahim alaihissalam. Kata Abdul Muthalib. Ini sebenarnya peringatan kepada Abraha. Ya. Peringatan kepada Abraha. Aku tidak perlu menjaga dan tidak perlu aku meminta belas kasihan kepadamu supaya tidak menghancurkan Ka'bah. Aku tenang saja. Dia punya apa? Dia punya pemiliknya yang dia sendiri yang akan menjaganya. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mendengarkan itu, ya, Abraha sempat terdiam. Tapi ternyata dia bersikeras, keras kepala dia. Tetap dia mau menyerang Ka'bah. Dia kembalikan onta-ontanya Abdul Muthalib. Dia kembalikan. Tapi dia ingin tetap merasa tertantang dia dengan itu. Ya. Dia tetap ingin menyerang apa? Menyerang Ka'bah. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, akhirnya apa? Ya, akhirnya Abraha ini tetap berjalan, Pak. Tetap dia berjalan, ya, menuju Mekah. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, disebutkan bahwasanya sekelompok kabilah Arab, ya, berusaha mendatangi Abraha, kemudian melobi Abraha, bahkan mereka membawa sepertiga harta Tihama yang sangat besar dan sangat berharga untuk melobi Abraha supaya pulang, supaya kembali, tidak usah dihancurkan apa? Ka'bah ini. Kami minta maaf, kami ingin perbaikan, kemudian kami berikan kepadamu harta yang banyak ini, ya. Silakan kau kembali wahai Abraha. Tapi Abraha tidak mau. Tetap dia teruskan jalannya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pulanglah Abdul Muthalib ke Mekah lebih dulu. Beliau bergegas pulang, kemudian memberitahukan kepada rakyat Mekah, kepada kaum Quraisy, agar segera tinggalkan Mekah ini. Abdul Muthalib perintahkan begitu. Kalian mau lawan Abraha, kalian tidak sanggup. Pasukannya terlalu hebat, pasukannya terlalu besar, pasukannya terlalu banyak. Ya, aku menyangka, aku mengira, ya, aku hanya memerintahkan kalian supaya kalian pergi dari Mekah sekarang juga. Kalian ambil, kalian selamatkan diri-diri kalian. Kalian datangi puncak-puncak gunung sana, dan nanti kalian sendiri yang akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat terhadap pasukan Abraha ini. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengarkan ucapannya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya, ya, rakyat atau penduduk Mekah ketika itu mereka pun pergi, ya, meninggalkan kota Mekah karena Abraha sudah mau datang.
Ya. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Abraha ketika sudah hampir dekat dengan Mekah, hampir sudah dekat dengan Mekah, ya, maka tiba-tiba terjadi kejadian yang sangat aneh ketika itu. Apa itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah? Disebutkan bahwasanya tiba-tiba gajah yang dia simpan di depan, yang dia taruh di depan pasukan, ya, gajah terbesarnya, yang disebutkan namanya siapa? Mahmud. Ya. Mahmud ini ternyata tidak mau jalan. Tiba-tiba dia langsung duduk. Tidak mau dia jalan ke depan. Nah, karena si Mahmud ini duduk, akhirnya gajah-gajah yang lain juga ikut. Tidak mau dia jalan. Sedang sudah dipukul, sudah diperintahkan sama tuannya untuk berdiri, untuk jalan. Tidak mau dia. Tapi begitu diarahkan ke belakang, pulang ke Yaman, begitu kencangnya larinya gajah itu. Diarahkan ke kanan, lari juga dia. Diarahkan ke kiri, lari juga dia. Tapi kalau diarahkan ke depan untuk menuju Makkah, tiba-tiba dia duduk. Akhirnya pasukan pun stop di situ. Pasukan tidak bisa bergerak di situ. Nah, pada saat itulah para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala nampakkan kekuasaannya. Kita baca ayat yang ketiga dari surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arsala alaihim tayran ababil. Ini para jamaah sekalian. Ya. Jadi tepatnya Allah kirimkan burung ababil ini, ya, adalah pada saat mereka stop di tempat tersebut, belum sampai ke Mekah, belum sampai masuk Mekah, ya. Tapi mereka ditahan oleh gajah itu. Seakan-akan gajah ini tahu kemuliaan Ka'bah itu. Atau seakan-akan gajah ini tahu musibah apa yang akan datang sebentar ini. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirimkan kepada mereka. Siapa mereka? Abraha dan pasukannya. Allah kirimkan kepada mereka tayran ababil, burung yang datang berbondong-bondong. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tayran ababil, burung ababil, ababil itu bukan namanya, Pak. Jadi bukan dikatakan burungnya burung ababil namanya, bukan. Ababil itu kata ulama tafsir adalah pensifatannya. Ababil itu dalam bahasa Arab artinya dia datang dalam jumlah banyak dan terus-menerus datang. Nah, itu namanya burung ababil. Jadi bukan nama burungnya, tetapi pensifatannya bahwa si burung yang datang ini dalam jumlah banyak dari segala penjuru dia datang. Ya, dalam satu riwayat dia datang dari arah laut. Dia datang dari arah laut, ya. Kemudian datang begitu dalam jumlah yang sangat banyak, ya, tidak tahu dari mana, tiba-tiba berkumpul di atas pasukannya Abraha tadi. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, disebutkan oleh para ulama, ya, bagaimana pasukan, ya, burung yang Allah Subhanahu wa taala utus ini, di mana disebutkan bahwasanya burung yang Allah Subhanahu wa taala utus ini, ya, burung yang tidak disebutkan bagaimana namanya apa, cuman disebutkan dalam sebagian riwayat, ya, bahwa burung tersebut adalah burung yang punya belalai. Ya. Kalau pada gajah, kita tahu belalainya itu kan, ya, yaitu sesuatu yang panjang yang ada di depan. Kalau pada gajah kan belalainya hidungnya itu, ya kan. Tapi kalau burung itu moncongnya, Pak. Ya, itu belalainya. Nah, maksudnya burung ini punya moncong yang sangat panjang. Itu pensifatannya. Kemudian disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa kukunya, ya, kukunya si burung ini, ya, itu mirip, ya, mirip seperti kuku anjing. Nah, seperti itu, ya. Dan mukanya, wajahnya si burung ini seperti wajah hewan buas.
Nah, disifatkan seperti itu oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Wallahu alam apa nama burungnya itu. Kita tidak tahu. Karena ini pasukannya Allah Subhanahu wa taala Allah kirim. Ya. Cuman disifatkan sifat burung itu seperti itu, moncongnya panjang, kemudian kukunya itu seperti kuku anjing, ya. Dan burungnya itu bukan burung yang besar, tapi burung kecil-kecil. Tetapi pada burung ababil ini, burung yang datang dalam jumlah banyak ini, pada setiap burung itu membawa 3 batu, Pak. 3 batu. 1 batu dia pegang di mulutnya, dan 2 batu lagi dia pegang di cakarnya itu tadi. Jadi cakarnya itu menggenggam 2 batu, moncongnya itu menggenggam 1 batu. Jadi masing-masing burung menggenggam 3 batu, Pak. Inilah yang mau dilemparkan ke siapa? Ke pasukan Abraha tadi. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya pada lanjutan ayat, coba kita lihat di ayat yang keempat, tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu min sijil, dari tanah yang terbakar. Ini azab yang mengerikan ini. Ya, disebutkan Pak bahwa azab seperti ini, lemparan batu seperti itu sudah pernah Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada umat terdahulu. Siapa mereka? Kaumnya Nabi Lut. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Pak, ya, kita baca dalam surat Hud ayat 82, ketika Allah membinasakan kaum Lut, kaum yang penyuka sesama jenis itu, ya. Maka Allah perintahkan, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, falamma jaa amruna, ketika datang perintah kami, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan yang di atas menjadi di bawah. Disebutkan dalam tafsir, Pak, bahwa kaumnya Nabi Lut ini diazab sama Allah di waktu subuh, di saat mereka masih tertidur lelap. Bagaimana caranya Allah binasakan? Tempat tinggal mereka itu, tanah-tanah mereka diangkat sama Allah ke langit. Setelah itu dibalik. Nah, itu maksudnya ja'alna 'aliyaha safilaha. Kalau kita lihat terjemahannya, Allah jungkir balikkan dia. Nah, caranya itu tadi, Allah angkat tanah mereka dalam keadaan mereka tidak sadar ini. Dalam keadaan mereka tidak sadar. Mereka itu disebutkan dalam tafsir, mereka itu baru sadar bahwa mereka itu sudah berada di angkasa karena tanahnya sudah diangkat ketika mereka sayup-sayup mendengar suara burung. Kok dekat sekali suara burung ini? Ya, baru mereka sadar, ternyata mereka sudah pas bangun, baru mereka sadar mereka sudah di angkasa. Ketika mereka sadar, barulah Allah jungkir balikkan. Nah, setelah dijungkir balikkan, tentunya mereka jatuh kan, Pak? Ya. Tapi tidak sampai di situ. Apa kata Allah? Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Ini sama dengan ayat tadi. Kalau di surat Al-Fil apa? Bihijaratin min sijil. Nah, kalau batu yang Allah lemparkan kepada kaumnya Nabi Lut, Allah katakan wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Nah, cuman Allah tambahkan min sijilin mamdud. Apa artinya? Dan kami lempari mereka, kaumnya Nabi Lut, dengan batu dari tanah yang terbakar. Jadi ngerinya batu itu, Pak, yang dilemparkan kepada Abraha dan bala tentaranya itu batu, Pak, dari tanahnya terbakar itu. Batunya kayak batu api begitu. Ya, semacam bola api gitu ya. Itu yang yang dilemparkan kepada mereka. Nauzubillahi min dzalik. Coba. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ, Pak. Disebutkan ya bahwasanya batu ini yang melempar ya, yang dilemparkan kepada Abraha dan bala tentaranya, ini batu yang sangat panas. Ketika batu tersebut mengena kepala mereka, itu tembus sampai ke dubur mereka. Coba ngerinya. Ya. Bahkan disebutkan tidaklah batu tersebut mengena tubuh mereka, misalnya jatuh di tangan, kecuali tangannya itu langsung meleleh, kemudian keluar batunya dari bawah. Jatuh ke punggung mereka sini, keluarnya dari sini, dari dada mereka. Coba lihat.
Ngerinya batu ini. Iya, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya ada yang menyebutkan batu ini dari api neraka. Batu dari neraka. Iya. Makanya tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Kecuali gajahnya. Nah, disebutkan gajahnya selamat. Si Mahmud tadi sempat lari, Pak. Karena kan dia tidak mau kan? Ya, tidak mau dia maju ke depan. Dia tahu bahwasanya akan muncul bahaya ini. Ya, maka si Mahmud dan teman-temannya gajah itu selamat. Ya, mereka ini sempat lari. Tetapi si Abraha dan bala tentaranya itu tadi tidak ada yang tersisa, Pak. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat gambarannya, Pak. Lihat di ayat yang terakhir. Apa ayat yang terakhir? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Coba kalau kita lihat terjemahannya, Pak. Allah jadikan mereka itu seperti apa, Pak? Seperti daun yang dimakan ulat. Coba. Betul-betul dilumat habis. Ya. Itu karena dengan batu tadi. Disebutkan oleh Imam Atha bin Yasar rahimahullahu taala, ya. Batu tadi ketika menimpa mereka tidak selamat, ya. Nah, hanya saja disebutkan oleh Atha bin Yasar, salah seorang ulama tafsir, kata beliau, laisa kulluhum asabahul adab fi sa'atir rahinah. Ya. Bal minhum man halaka sari'an wa minhum man ja'ala yatasaqat adwan wa hum haribun wa kana Abraha mimman tasaqata adwan hatta mata bibiladi khas'am. Kata beliau rahimahullah taala, ya, bahwasanya mereka yang kena batu tadi yang dilempari sama burung ababil itu tadi, ya, itu betul-betul binasa. Hanya di antara mereka ada yang langsung mati seketika, ada juga yang matinya perlahan-lahan. Jadi ngerinya batu tadi, Pak, itu bukan hanya melelehkan badan kita, tetapi disebutkan bahwa ketika kena batu tadi, Pak, kalaupun misalnya selamat, taruhlah tidak kena anggota vitalnya, ya kan? Ketika batu itu kena mungkin tidak sampai kena kepalanya. Kalau kena kepala jelas habis kan? Ya, kalau kena misalnya punggungnya jelas habis sudah. Tapi mungkin ada yang kena tangannya. Nah, ternyata batu yang tadi dikirim yang kena pada sebagian mereka itu yang sempat selamat, ternyata mereka pun tidak selamat. Kenapa? Batu itu tadi, Pak, itu ngerinya batu itu ternyata dia bukan hanya sekedar menghancurkan anggota badan yang kena, tetapi menghancurkan seluruh badanmu. Cuman terjadi perlahan-lahan. Ya. Nah, disebutkan bahwa Abraha, Pak, termasuk mereka di antara orang-orang yang sempat lari, tapi dia kena batu itu tadi. Tapi tidak sempat kena anggota vitalnya. Dia tidak langsung mati. Maka dia pun berlari, Pak, dengan kencangnya ketika itu, ya, supaya bisa menyelamatkan dirinya. Naam, akhirnya dia pulang dalam keadaan ya sudah tidak mampu lagi berjalan, dalam keadaan ya anggota badannya putus satu persatu. Jadi si Abraha ini jalan, ya, lewat di satu kampung tangannya putus, lewat di kampung yang lain tangannya yang satu putus, terus lewat lagi di kampung yang lain anggota badannya satu persatu terpotong-potong, sampai dia hampir tiba di Yaman, ya. Kemudian habis tubuhnya itu, barulah di situ dia mati. Coba. Allah betul-betul ingin memperlihatkan kepada orang-orang, ya, bahwa si Abraha ini betul-betul dihancurkan. Makanya semua orang lihat si Abraha itu ketika dia pulang. Ini hikmah juga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Abraha itu tidak langsung dimatikan? Kenapa? Allah ingin perlihatkan. Inilah kesudahan orang-orang yang sombong, orang-orang yang ingin merusak agama Allah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kesudahannya. Itu sebagai pertanda. Sama seperti Firaun kan? Firaun kan, Pak, diselamatkan badannya kan? Kenapa itu? Kenapa dia saja yang diselamatkan sementara yang lainnya habis? Allah ingin perlihatkan supaya jadi pelajaran bagi orang-orang yang datang di kemudian hari. Inilah orang-orang yang dulu sombong, inilah dulu orang-orang yang mau merusak agama Allah. Nah, Abraha juga begitu. Walaupun badannya sudah habis, cuman sempat orang-orang melihat dia dalam keadaan dia berjalan rapuh,
ya, anggota badannya terputus satu persatu sampai dia mati dalam keadaan mengenaskan seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam surat Al-Fil ini ya tentu banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari faidah-faidah ya, yang mana diantaranya ya kita bisa melihat bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang. Ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang asalkan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan menjaga agama ini. Tetapi semua itu butuh pengorbanan juga. Ya, terkadang ada pengorbanan yang kita berikan. Nah, kenapa? Allah tidak butuh sebenarnya dengan pengorbanan kita, tetapi kitalah yang butuh untuk berkorban untuk agama ini. Makanya dalam Quran Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah pun akan tolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Nah, para jamaah sekalian, kalau kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh Abraha, menyerang Ka'bah, menyerang Mekah, ya, persis seperti yang dilakukan oleh Nabi ketika menyerang Mekah. Pernah enggak Pak Nabi menyerang Mekah? Pernah. Dalam penaklukan Mekah. Tapi Allah jadikan Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan Mekah, sehingga dikuasai oleh kaum muslimin. Sementara Abraha tidak berhasil. Kenapa Pak? Padahal kan sama-sama menyerang ini kan? Karena niatnya beda. Abraha dia menyerang Ka'bah untuk apa? Menghancurkan Ka'bah. Ya. Sementara Nabi menyerang Mekah ketika itu untuk apa? Untuk menyelamatkan Mekah dari apa? Tangan-tangan najisnya orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin. Makanya Allah menangkan Nabi Muhammad SAW di tahun ke-8 Hijriah ketika penaklukan kota Mekah. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian yang bisa kita baca dalam tafsir surat Al-Fil ini. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa ambil pelajarannya, hikmah-hikmahnya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.